Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Sandi Nurella selaku dosen mata kuliah KB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Agustin dan terdapat rekan saya yaitu Nama saya Yulfika Melkasini. di sini kami akan membahas tentang kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Langsung saja. Baik, di sini terdapat pengertian kesehatan reproduksi menurut WHO, World Health Organization, merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Tingginya derajat kesehatan reproduksi ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu atau AKI. Selanjutnya di sini terdapat pengertian kesehatan reproduksi. Apa sih kesehatan reproduksi? Yaitu suatu keadaan secara sehat, mental, fisik, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi merupakan isu yang sensitif seperti hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual atau PMS, termasuk HIV atau AIDS, kebutuhan khusus remaja, dan perluasan jangkauan pelayanan ke lapisan masyarakat kurang mampu atau mereka yang tersisihkan. Di sini terdapat pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja. Di sini terdapat 5 yang perlu diketahui. Yang pertama, pengenalan mengenai sistem, proses dan fungsi alat reproduksi. Yang kedua, penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Dan yang ketiga, terdapat bahaya penggunaan obatan atau narkoba pada kesehatan reproduksi. Dan yang keempat, pengaruh sosial dan media terhadap perilaku seksual. Dan yang terakhir, kekerasan seksual dan bagaimana menghindarinya. Selanjutnya di sini ada pengertian kehamilan yang tidak diinginkan atau disebut dengan KTD, yaitu suatu kehamilan yang karena suatu sebab maka keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi tersebut. Kehamilan dapat menjadi dambaan tetapi juga dapat menjadi suatu malapetaka apabila kehamilan itu dialami oleh remaja yang belum menikah. Kehamilan pada masa remaja mempunyai risiko medis yang cukup tinggi karena pada masa ini alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Di sini juga terdapat kehamilan tidak diinginkan yang berakhir dengan aborsi. Yang tidak aman ternyata merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu atau AKI, baik di dunia maupun di Indonesia. Kehamilan tidak diinginkan pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, sikap permisif dalam pergaulan, mudahnya akses media pornografi yang dapat mendorong remaja untuk mencoba dan meniru pengaruh teman dekat dalam pergaulan, dan pola asuh orang tua permisif indiferen yang cenderung membiarkannya. Selanjutnya di sini pengertian kehamilan tidak diinginkan menurut Ismarwati dan Utami adalah suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua pada bayi tersebut. KTD yang berakhir dengan aborsi yang tidak aman ternyata merupakan salah satu penyumbang angka kematian ibu. Di sini terdapat beberapa alasan mengapa kehamilan remaja dapat menimbulkan risiko antara lain. Yang pertama, rahim remaja belum siap untuk mendukung kehamilan. Uterus baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Rahim pada seorang wanita mulai mengalami kematangan sejak umur 14 tahun, yang ditandai dengan dimulainya menstruasi. Yang kedua, sistem hormonal remaja belum terkoordinasi dengan lancar. Dapat dilihat dari siklus menstruasi yang belum teratur. Dan yang ketiga, terdapat kematangan psikologis remaja menjadi tidak stabil. Yang keempat, mudah terjadi pendarahan
perdarahan sehingga terjadi abortus atau kematian janin. Dan yang kelima, remaja menghadapi proses persalinan yang traumatik. Dan yang terakhir, untuk mengasuh anak memelihara belum cukup pengalaman. Di sini terdapat akibat yang terjadi dari kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Salah satunya yaitu melakukan aborsi. Angka kejadian aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per tahun. Sekitar 750.000 dilakukan oleh remaja. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh remaja, yaitu mempertahankan kehamilan atau mengakhiri kehamilan, yaitu dengan melakukan aborsi. Semua tindakan tersebut membawa dampak baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Itika Mei Al-Kafili. Selanjutnya komplikasi. Komplikasi meliputi persalinan belum cukup bulan atau prematuritas, pertumbuhan janin dalam rahim kurang sempurna, kehamilan dengan keracunan yang memerlukan penanganan khusus, persalinan sering dengan tindakan operasi, pendarahan setelah melahirkan semakin meningkat, kembalinya alat reproduksi terlambat setelah persalinan, mudah terjadi infeksi setelah persalinan, dan pengeluaran ASI tidak cukup. Menunjukkan posisi remaja dalam situasi yang serba salah dan memberikan tekanan batin atau stres. Pada kehamilan sebelum menikah ini, rasa malu dan perasaan bersalah yang berlebihan dapat dialami remaja, apalagi kehamilan tidak diketahui oleh pihak lain seperti orang tua. Selanjutnya di sini ada psikososial. Remaja akan mengalami ketegangan mental dan kebingungan akan peran sosial yang tiba-tiba berubah karena terjadi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan tersebut. Akibatnya, remaja akan dikucilkan dari masyarakat dan hilang kepercayaan diri. Di sini terus ada faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Menurut penelitian Marlinda pada tahun 2017, penyebab kehamilan tidak diinginkan pada remaja terdiri dari faktor keterikatan emosi dalam keluarga, faktor pengawasan orang tua, faktor komunikasi antar anggota keluarga, faktor usia pubertas, faktor gaya pacaran, dan pergaulan dengan teman sebaya. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Di antaranya yang pertama ada penundaan dan peningkatan usia perkawinan serta semakin dirinya pada usia dini, menstruasi perdana. Terus selanjutnya ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan. Terus selanjutnya ada kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan. Terus ada persoalan ekonomi atau biaya melahirkan dan membesarkan anak. Selanjutnya alasan karir atau masih sekolah karena kehamilan dan konsekuensi lainnya yang dianggap dapat menghambat karir atau kegiatan belajar. Selanjutnya ada kehamilan karena incest, terus ada kehamilan yang datang pada saat yang belum diharapkan, ada bayi yang dalam kandungannya ternyata menderita cacat, majemuk yang berat, terus ada kegagalan KB juga termasuk, terus kehamilan yang diakibatkan hubungan seksual di luar pernikahan. Di sini juga ada beberapa tanda gangguan psikologis pada kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Kartono, kehamilan di luar nikah atau tidak dikehendaki ini banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh remaja. Di antaranya itu ada timbulnya perasaan takut dan bingung yang luar biasa, terutama bagi wanita yang menjadi objek akan merasakan ketakutan besar terhadap respon orang tua. Dan biasanya menutupi kehamilan sehingga didapatkan tindakan lain. Dan orang tua baru menyadari setelah perut sang anak kelihatan membuncit atau membesar. Selanjutnya ada rasa ketakutan jika kekasih yang menghamili tidak bertanggung jawab dan tidak mau menolong atau mencari jalan keluar dari kondisi yang rumit itu. Terus ada juga cemas jika teman-teman mengetahui, apalagi pihak sekolah yang mungkin
saja akan mengeluarkan dari sekolah. Terus ada rasa takut yang timbul karena tidak siap menjadi ibu. Terus ada timbul keinginan untuk mengakhiri kehamilan dengan cara aborsi. Terus di sini ada alasan kehamilan yang tidak diinginkan. Terdapat banyak ya alasannya bagi seorang perempuan tidak menginginkan kehadiran seorang anak pada saat tertentu dalam hidupnya. Menurut Kartono Muhammad, ada beberapa alasan yang membuat kehamilan itu tidak diinginkan. Yang pertama, kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan. Yang kedua, kehamilan datang pada saat yang belum diharapkan. Yang ketiga, bayi dalam kandungan ternyata menerima cacat. Yang terakhir, kehamilan yang tidak terjadi akibat kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual di luar nikah. Pada penelitian kualitatif studi kasus unsafe abortion yang bertujuan untuk menelusuri alasan-alasan mengapa perempuan di Indonesia banyak melakukan aborsi tidak aman beserta akibatnya. Diperoleh jawaban atas terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada informan dewasa yang sudah menikah, yaitu menurut Habsjah 2005. Anak-anak sudah banyak, suami jarang kerja, terus ada dan sering mabuk. Selanjutnya ada informan masih dalam kontrak kerja. Terus di sini ada ketika informan dalam masa subur, suami selalu tidak mau tahu dan tidak pernah mau pakai kondom. Selanjutnya ada umur informan sudah tua dan anak sudah cukup. Selanjutnya ada tidak boleh hamil. Anak keempat karena sudah 3 kali operasi sesar. Terus ada juga suami tidak bersedia menerima kehamilan lagi walaupun anak baru 1. Terus ada jarak antara anak terlalu dekat. Yang terakhir sebelum baru PHK, suami baru PHK dan sering sakit sedangkan gaji istri kecil tidak sanggup menanggung anak tambahan. Sedangkan menurut PKBI tahun 1998. Di sini ada kasus ya, contoh kasusnya itu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.10 waktu Indonesia Barat, seorang perempuan bernama Anissa pada usianya 19 tahun, usia kehamilan 21 minggu, datang ke praktik mandiri bidan mengatakan hamil pertama. Usia kehamilan 4 minggu, ibu mengatakan tidak pernah keguguran. Tekanan darah 130/80, nadinya 81 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, terus pernafasan 19 kali per menit. Berat badannya 50 kg, tinggi badan 157 cm. Dan ibu mengatakan melakukan aborsi karena ayah dari kandungannya tidak mau bertanggung jawab. Nyonya Anissa mengatakan dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Analisis kasusnya itu berdasarkan hasil pengkajian data subjektif dan objektif yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.10 waktu Indonesia Barat dapat penyusun analisis, yaitu subjeknya ibu mengatakan hamil pertama, belum pernah melahirkan, tidak pernah keguguran, dan ibu mengatakan ingin melakukan aborsi. Objeknya tekanan darah 130/80 mmHg, nadinya 81 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 19 kali per menit, berat badan 50 kg, dan tinggi badan 157 cm. Asesmen Nyonya Anissa umur 19 tahun, usia kehamilan 21 minggu. Perencanaannya memberikan konseling terkait bahaya melakukan aborsi seperti perdarahan berat, infeksi, bahkan bisa terjadi kerusakan pada rahim, memberikan saran untuk berbicara secara baik-baik kepada keluarga agar keluarga mau menerima semuanya.
istirahat yang cukup 6 sampai 8 jam per hari agar dapat mengurangi stres dan jangan mengasingkan atau mengurung diri. Keadaan kehamilan ibu sangat baik dan ibu pasti bisa mempertahankan kehamilannya. Terima kasih kepada Ibu Mei yang telah menjelaskan. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan. Kesimpulannya adalah kehamilan tidak diinginkan adalah suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua pada bayi tersebut. Menurut Kamus Istilah Program Keluarga Berencana, kehamilan tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh seseorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan hamil. Menurut BKKBN pada tahun 2007, penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah perilaku seksual beresiko, pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi, dan seksualitas sikap remaja terhadap seksualitas yang permisif, akses media informasi tentang pornografi, sikap orang tua, dan perilaku teman dekatnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.